Jadi kita buka terlebih dahulu acara malam ini dan kemudian akan ada training selama beberapa hari. Moga-moga akan asik karena para fasilitatornya memang sungguh luar biasa. Kita buka acara malam hari ini dan untuk seterusnya. Hidupnya dari isu anak itu sebisa mungkin seluruh apanya ya memang hidup itu dari untuk isu anak itu profesional, sebisa mungkin profesional di isu anak. Saya biasanya nggak pernah ke perpustakaan, hari itu saya ke perpustakaan dan saya ketemu Mas Gide. Diracun sama Gide? Ya, itu. Kemudian nggak tahu gimana ketertarikan saya dengan anak, kemudian ketemu Mas Gide, ya mungkin ada juga apa ya, serendipity-nya itu. Saya kaget sampai sekarang pun saya masih bingung kenapa kalau ditanya memilih gitu. Jadi ceritanya kalau saya mau jujur, saya di isu anak itu tidak memilih, tapi karena tidak ada pilihan dan adanya itu waktu itu terpaksa saya masuk sini jadi itu. Itu saya kayaknya udah takdirkan wilayah ini. Dulu ketika kuliah memang tidak punya cita-cita sama sekali ya bergerak di bidang LSM. Nah, mulai terjun di LSM di KKI itu ketika ada gempa di Klaten, jadi mulai masuk di sana. Ketika di sana saya sebagai pendamping psikologi untuk anak korban kekerasan seksual. Kurang lebih bersepakat atau berkonsensus, kemudian berkomitmen untuk kira-kira memenuhi atau menjamin beberapa kebutuhan dasar, dan karena negara sebagai yang dijamin maka itu disebut hak dalam hal ini hak manusia. Kalau saya berhak atas pendidikan, maka saya berhak untuk mengklaim, saya sambung tadi dengan Mas Bagus, yang saya klaim hak itu pada pihak lain, dan dalam hal ini untuk urusan hak manusia, pihak yang kita klaim selalu negara. Tidak universal, karena ini mengandaikan ada satu subjek hukum di sini. Taat hukum itu artinya mengandaikan bahwa seseorang warga negara atau juga warga negara asing itu punya kewajiban untuk tunduk pada hukum. Dia sebagai satu subjek hukum, dalam arti kata dia sebagai subjek hukum yang orang dewasa. Tapi anak-anak itu adalah satu subjek hukum yang khusus, spesifik. Dia manusia tapi dia punya hak. Nanti mungkin akan dijawab sama Mas Farid. Dia punya hak, tetapi hak itu muncul karena ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah karena dia mengalami satu situasi khusus yang entah namanya belum matang, belum dewasa atau apa yang harus Kalau semuanya sudah setuju, maka kemudian negara-negara yang membahas itu, kalau dibiarkan orang-orang yang mewakili partai politik itu, kalau itu kan negara-negara itu wakil negara-negara itu duduk semuanya itu kemudian menyepakati, oke, kemudian itu dimasukkan ke Majelis Umum PBB. Dalam sidang Majelis Umum PBB itu
disahkan namanya diadopsi. Nah, tapi sebelum disahkan itu mereka yang sudah sepakat itu kemudian menandatangani. Yang terlibat dalam penandatangan itu menandatangani. Nah, itu penandatanganan namanya. Kewajiban negara itu ada yang disebut obligation of conduct. Dan obligation of result. Ini kewajiban negara, kewajiban generik. Conduct, respect, protect atau fulfill? Yang mana? Protect atau fulfill? Fulfill. Bukan protect. Bukan. Apa kewajibannya? Mencatat kelahiran anak. Fulfill ya? Kan dia tidak memiliki nama. Oke, sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan. Tapi kalau Jangan melihat undang-undang yang dibikin oleh Republik Indonesia yang sudah maju. ya, tapi kan Karena kacau. Enggak, sebagai perbandingan. Sekarang saya tunjukin undang-undang yang berlaku di Indonesia yang dibuat oleh Belanda itu bisa ditelusuri di standar 1849 atau standar 1917 dan sebagainya yang mengatur pedoman pencatatan sipil itu dia mengatur ini kalau ada anak diketemukan dia tidak memiliki nama yang harus dilakukan itu apa, yang melakukan itu seharusnya siapa, kemudian petugas pencatatan sipil itu harus ngapain, itu semua diatur. Indonesia yang sudah merdeka ini karena sudah merdeka kan, bebas kan, nggak pakai aturan. Negara Indonesia ini nggak pakai aturan. Semua ini cuma praktek administrasi. Undang-undangnya nggak ada. Semakin maju semakin tidak aturan. Itu semua ada. Kalau kita pinjam regoman pencatatan sipil buatan Belanda, cara negara melindungi adalah begini. Dalam konteks anak ini yang diketemukan itu harus dibawa langsung ke catatan sipil. Oleh praktek Orde Baru, praktek pemerintah yang sudah merdeka tetapi yang dilakukan oleh Orde Baru, ini harus dibawa ke Depsos. Tapi kemudian juga harus ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan orang. Jadi kayak kita melaporkan tindak kejahatan. Padahal tidak ada sama sekali elemen kejahatan di dalam menemukan bayi. Tidak ada. Apa kejahatan yang dilakukan? Kenapa kita harus ke kantor polisi? Tidak ada aturannya. Pokoknya harus begitu. Jadi ini pokoknya Indonesia. Ngerti nggak itu? Apa namanya? Bagaimana kacaunya tata negara kita itu? Agar lebih sistematis bisa melihat hubungan antara pelaku dan korban, apakah tindakan keterlibatan apa yang mereka lakukan, tindakan apa yang dilakukan. Kalau di situ ada pelanggaran HAM, misalnya tindakan seperti apa yang dilakukan, kalau omission seperti itu nanti kita akan format dalam format dokumentasi dan kita bikin sama-sama. Dan artinya sama-sama nanti kita nanti saya pandu, saya kasih kasih. Kenapa pertanyaan itu bolak-balik muter-mandir? Intervensi apa? Nah itu kaitannya kemarin yang disebutkan dengan intervensi. Pengandaiannya begini, pengandaiannya adalah kalau ada tindakan pelanggaran hak asasi dilakukan non-state, non-negara, maka itu harus dikriminalkan, harus dijadikan tindakan pidana. Itu yang kemarin adalah proteksi kewajiban negara untuk memberikan. Dikenal juga sebagai horizontal efek horizontal dari hak asasi manusia. Oleh karena itu kita sering mendengarkan ada pelanggaran hak asasi vertikal, ada pelanggaran hak asasi horizontal. Pelaku pelanggarannya itu adalah orang lain atau kelompok orang atau
atau badan hukum selain orang, kan gitu ya. Nah, tetapi di dalam hukum yang sudah berkembang, di dalam sistem hukum yang sudah berkembang, menuntut orang yang melanggar hak asasinya orang itu harus dikualifikasikan atau sudah terlanjur dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan. Jadi kalau saya membunuh, hak hidup itu kan saya mengambil hak hidupnya dia, saya kan melanggar hak hidupnya dia. Tetapi negara menuntut saya itu bukan karena dengan tuduhan telah melanggar hak asasinya dia. Saya melakukan tindak pidana karena membunuh dia. Jadi dikualifikasikan sebagai tindak pidana, kan? Nah, supaya apa? Supaya negara kemudian bisa mengadili saya. Itu maksudnya adalah perlindungan. Nah, yang bisa memberikan perlindungan itu, yang bisa membuat undang-undang, yang bisa membuat pengadilan, yang bisa menyelenggarakan pengadilan, dan yang bisa menghukum atau memberikan kompensasi kepada korban, menghukum pelaku